Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa hulusiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Hakim dalam rangka melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu mengkaji berbagai literatur agama kita. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu yang paling penting adalah Bapak Ibu menjadi penggugur kewajiban kita, karena salah satu kewajiban yang dilupakan oleh kaum muslimin apa? Mencari ilmu. Padahal jelas-jelas dalam sebuah hadisnya dikatakan, kata Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Di redaksi yang lain pakai muslimat gitu ya. Nah, ketika sama ahli bahasa dicek kata faridotun itu kira-kira artinya apa? Faridotun itu kira-kira artinya apa, Pak? Wajib. Bedanya dengan fardun apa? Ada beda di situ, Pak. Jadi kalau fardun itu wajib, tapi kalau faridotun wajib banget, sangat wajib. Bedanya itu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka ngaji, misalnya kalau dalam kitab apa tuh, ta'lim atau muta'alim atau apa disebutkan, minimal katanya seminggu itu kita harus 3 kali ngaji. Itu bukan ngaji Quran biasa yang qiraat, tapi dikaji, dianalisis, dibaca, dipahami gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menggugurkan kewajiban kita gitu ya. Jadi karena tadi ingat faridotun, sangat wajib. Jadi umat Islam itu harus cerdas semua Bapak Ibu ya. Karena diwajibkan belajar. Walaupun sedihnya zaman sekarang yang dapat hadiah Nobel ya orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena umat Islam lupa faridotun. Nyari ingatnya wajib itu nyari duit aja ya, padahal mencari ilmu juga faridotun gitu ya, wajib. Bahkan bukan hanya buat bapak-bapaknya, tapi juga buat ilmu-ilmunya. Tapi yang sekarang rajin nyari ilmu, ada dugaan yang rajin nyari ilmu itu malah ibu-ibu katanya. Setiap hari Senin di MT ini, Selasa di MT itu, Selrebo di MT ini, pas pulang ngaji apa Bu? Tahu. Nah itu kata Ustadz Sony namanya ilusi ilmu Bapak Ibu. Jadi kita merasa soleh dengan cara ngikut ngaji. Padahal mah saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Ibu mau sehat, mau tubuhnya seger buger, kemudian Bapak Ibu lihat YouTube tiap hari cara melatih otot tangan, bicep. Tapi dilihatin aja tiap hari nggak dipraktekkan, kira-kira bermanfaat nggak? Tidak bermanfaat. Jadi ada ilusi ilmu. Jadi kita merasa soleh dengan mencari ilmu saja, padahal yang paling penting mempraktekannya. Nah itu yang sering kita lupa ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki kajian-kajian berikutnya, kita kirimkan doa dulu kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah menjadi wasilah tersampaikannya berbagai ilmu dan iman ya, berupa agama yang mulia ini diantaranya ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dari beliau senantiasa menjadi manfaat buat kita dan menjadi tabungan pahala buat seluruh guru-guru kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal kebaikannya. Terkhusus untuk pengarang kitab ini yaitu Syekh Nawail Bantani dan guru-guru beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kitab ini dan apa yang kita lakukan menjadi tabungan amal buat beliau-beliau. Wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami juga ucapkan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir ya, terutama tim konsumsi yang menjadi support utama kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan berupa materi dan materi ya, mudah-mudahan jadi kebaikan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ya Bapak Ibu, jadi yang hadir pada hari ini dapat 2 pahala. Tim konsumsi pertama pahala memberikan sedekah kepada jamaah, kedua pahala mendapatkan ilmu. Jadi itu keberkahan subuh. Dan Bapak Ibu, terus terang saya itu paling senang kalau ngaji subuh. Kenapa? Karena walaupun misalnya ustadznya menyampaikan materi yang sudah pernah kita dengar dulu, tetapi itu selalu ada refreshment, selalu ada inspirasi-inspirasi baru. Itulah rahasia bagi seorang ulama atau seorang cendekiawan, ketika beliau membaca satu hadis, satu ayat Quran, satu materi itu, kalau tiap hari dibaca itu ide-ide yang sampai ke dalam hati, ke dalam pemikirannya selalu baru. Kenapa? Karena teks aja gitu yang tertulisnya, tetapi pemahamannya kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyepelekan ilmu apapun, karena inspirasinya selalu beda. Itulah rahasia antara kita dengan para ulama yang sudah tercerahkan hatinya. Kalau kita kan baca teks itu nggak ada pemahaman apa-apa, tapi kalau para ulama satu kali baca teks, maka itu akan terkait dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, mudah-mudahan juga ya kita juga bisa seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kajian hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan takut ya, karena di sini nanti ada gambarnya ya. Jadi nggak Arab semua. Kalau kemarin ngaji yang kemarin horor, kenapa? Karena Arab semua dan nggak ada gambar-gambarnya. Nah sekarang kita sisipin gambar supaya nggak bosan. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, wal haditsus tsani, hadis yang kedua. Azazani telah mengijazahkan kepada saya bihi terhadap hadis itu. Ini yang cerita Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi. Kata beliau telah mengijazahkan kepada saya hadis yang kedua. Ini siapa? Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Al-Marsopi Al-Misri, yaitu Alamah Sayyid Ahmad Al-Marsopi Al-Misri, orang Mesir. Ba'daan azajani, setelahnya atau setelah mengijazahkan atau menyampaikan kepada kami bihi tentang hadis itu, Sayyid Abdul Wahhab Ibnul Ahmad Farahati Asy-Syafi'i, yaitu Abdul Wahhab Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farahati Asy-Syafi'i. An-Masyihi, yang saya terima atau yang beliau terima ya dari guru-gurunya, musalsalan yang sampel bil awaliyah kepada yang pertama, ila Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Umar bin As. Jadi riwayat ini ternyata tersampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini adalah salah satu sahabat Nabi, dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah, putranya Amr bin As. Ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini diterima oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dari mulai As-Sayyid Ahmad Al-Marsopi, kemudian As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Farahati, kemudian nyambung ke Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi guru-guru kita dulu itu ilmunya nggak sembarangan Bapak Ibu, namanya apa, guru-gurunya itu tersambung langsung kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi itu tentu saja nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mah Pak Hadi, sebelum sampai ke para sahabat Nabi, ke para ustadz, lewat chat GPT dulu gurunya, lewat Google dulu gitu. Google dulu, Syekh Google, Kiai Google. Ya, Syekh Google dulu kan. Ya, tapi nggak apa-apa kan, itu wasilah, kayak buku aja Google itu kan. Kemudian nanti nama. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ngaji itu nggak cukup Google. Setelah Bapak Ibu googling atau chat GPT, koneksikan kepada
websitenya resmi MUI, gitu kan. Sambungkan dengan nasihat-nasihatnya ustadz-ustadz yang terkenal. Jadi ilmu itu nggak boleh terima aja dari satu sumber, perlu cek and recheck, perlu validitas dari otoritasnya atau dari pihak yang otoritatif. Jadi nggak boleh terima satu ilmu langsung aja, itu perlu validitas, perlu validasi dari tokoh-tokoh atau dari kiai-kiai yang memang menguasai bidang ilmu itu, gitu ya. Nah, kita lanjut. Dalam hadis ini annahu sesungguhnya qala telah berkata atau bersabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya cukup terkenal. Ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala. Nah, ini dicatat baik Bapak Ibu ya. Ar-rahimuna sesungguhnya orang-orang yang suka menyayangi ya, atau suka berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka akan menyayangi orang-orang itu ar-rahman, Allah yang maha rahman, tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Irhamu, oleh karena itu kata Nabi, sayangilah man, siapa saja, fil ardi yang ada di bumi, yarhamkum, maka akan menyayangi kalian man bis sama, siapa-siapa saja yang ada di langit ya. Kita ulang ya dikit supaya jelaskan, ini pokok inti pembahasan kita pada hari ini. Ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi, yarhamuhum, akan menyayangi mereka, ar-rahman tabaraka wa ta'ala. Siapa yang akan menyayangi mereka? Allah tabaraka wa ta'ala. Irhamu, oleh karena itu sayangilah yang ada di bumi. Siapa, man itu menunjukkan orang atau makhluk hidup ya. Man, siapa saja, fil ardi yang ada di bumi, yarhamkum, maka akan menyayangi kalian, man fis sama, orang-orang atau makhluk hidup yang ada di langit. Nah, makhluk hidup yang ada di langit itu diantaranya para malaikat gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, jumlah malaikat dengan jumlah manusia banyakan mana? Ayo, banyakan mana? Kalau tidak salah dalam satu riwayat itu, langit itu katanya penuh sesak dengan berbagai jenis malaikat. Jadi menurut hadis ini, sayangilah siapapun makhluk bernyawa yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Ya, termasuk yang memiliki langit dan bumi, man di sini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya, sering kita dengar hadis ini ya. Nah, tapi coba kita korek lebih dalam lagi. Nah, ini pembahasan ulamanya, wal makna. Nah, dan menurut Syekh Nawawi Al-Banti, wal makna ya, menurut beliau, menurut Imam Nawawi, wal makna dan arti dari kata atau dari hadis tersebut, ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi, liman, kepada makhluk hidup fil ardi yang ada di bumi. Nah, dijelasin di sini siapa saja yang ada di bumi itu, dan kita harus sayang kepada siapa saja. Min adamiyin, yaitu makhluk hidup yang golongan umat Nabi Adam atau umat manusia. Jadi yang pertama yang harus kita sayang itu adalah golongan min adamiyin, dari golongan manusia. Wahayawanin, dan golongan hewan. Berarti sayang pada manusia, sayang pada hewan. Ya. Lam yu'mar biqatlihi, yang hewan-hewan itu tidak diperintahkan untuk membunuhnya, karena ada hewan yang diperbolehkan untuk membunuhnya. Di antaranya apa, Bu, yang boleh dibunuh? Ular. Nah, ular itu ada yang unik. Kalau ular itu katanya Bapak Ibu jangan sembarangan digetok aja di rumah itu. Ada ininya. Ada kaifiatnya. Di antaranya adalah harus diusir dulu 3 kali. Harus diusir 3 kali. Pergi kamu. Karena takutnya ada jin. Silakan dicek ya di Google itu bagaimana cara membunuh ular menurut kaifiat Islam. Itu ada cara-caranya. Di antaranya adalah diusir dulu gitu, 3 kali segala macam. Nah, kalau sudah mati itu baru dibunuh.
Nah, dulu saya pernah dengar cerita dari kalangan saudara kita dari golongan sufi tasawuf ya. Jadi beliau ini Pak Yoga punya pepohonan tanaman. Tanamannya itu diserang burung, serang serangga. Beliau tuh teriak-teriak. Ya, teriak-teriak begini. Oke. Sekali dua kali aku persilahkan kamu memakan tanaman-tanaman saya. Tetapi kalau kalian berulang-ulang balik-balik lagi, saya tuntut kalian semua. Kalau kita nggak mau begitu ya, langsung nyari baygon kan, ser. Ibu-ibu kalau lihat kecoa jatuh kemudian begini-begini, dibangunin disuruh pergi atau diinjak bu? Maaf kan gini ser. Apalagi ibu-ibu itu kalau kecoanya udah pakai sayap terbang ya, teriak-teriak ibu-ibunya kan, langsung gugur ngajiinnya, gugur langsung. Irhamu man fil ardi, lihat kecoa tongkrep langsung diinjak. Ya, jadi yang harus kita sayang itu adalah min adamiyin wa hayawanin, dari golongan manusia dan hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Bil ihsan, kasih apa? Kasih sayang itu bil ihsan dalam bentuk kebaikan, ilaihim kepada mereka. Yusinu, maka akan memberi kebaikan ar-Rahman Allah yang Maha Rahman, ilaihim kepada mereka yang suka memberi kasih sayang. Nah, itu penjelasan dari Imam Nawawi. Terus dilanjutkan lagi, irhamu man tastati'una an tarhamuhu. Ya, oleh karena itu sayangilah siapa saja yang kamu mampu menyayangi mereka atau dia ya. Min asnafim makhlukatin, dari seluruh golongan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, walau ghaira akilin, walaupun tanpa memiliki akal, termasuk menyayangi binatang-binatang yang tidak punya akal. Contoh binatang tidak punya akal apa itu? Ya, ada akal tapi terbatas. Kucing. Ada kucing, kita mau jalan masuk ke kap mesin kan Pak Yoga ya? Waduh, udah dibuang besok balik lagi. Karena kucing itu ternyata kalau kita pelajari dari sains itu dia punya teritori bu. Teritori itu wilayah yang dia tandai. Dalam tanda kutip biasanya semuanya dikencingin ya. Itu mirip kakaknya harimau. Apa sebutan harimau Pak? Untuk ini, untuk dalam dunia digital apa sebutnya? Kucing 1500 cc. Itu namanya harimau. Kalau kucing itu harimau 120 cc. Di dunia itu ya. Kalau dunia digital itu punya jargon-jargonnya sendiri. Pak Ahmed, kucing abu disebut apa Pak? Mujair. Kucing oranye, si oranye. Dunia digital dia punya kata-katanya sendiri gitu ya. Ya, jadi yang kita harus sayangi itu adalah dari golongan manusia, golongan makhluk-makhluk, termasuk makhluk yang tidak punya akal. Bisyafaqati, dengan kasih sayang, alaihim kepada mereka. Dan kepada manusia itu adalah wa du'aikum, dan doa kita kepada mereka. Mendoakan juga bentuk kasih sayang. Jadi dengan amal kebaikan, bentuk kasih sayangnya, dan saling mendoakan. Nah, kita biasanya sih saking pelitnya mendoakan tetangga pun tidak mau biasanya gitu. Padahal doa itu doa yang paling hal yang paling murah, hal yang paling murah. Nah, oleh karena itu biasakan Bu, kalau Ibu lagi sapu-sapu, ada tetangga lewat, terus tetangganya, Bu, nah dalam hati Ibu, ya Allah, mudah-mudahan rezeki Bapak ini dilancarkan, dia kembali ke rumah dengan selamat. Kan indah Islam itu kan? Indah. Tapi kita boro-boro kan, jam segini udah berangkat ya, istrinya nggak masak apa gitu kan? Itu. Jadi kita ini hati, masya Allah, gersang, keras. Jadi nggak ada kebaikan, doa aja yang gratis, nggak mau ngasih doa, astagfirullah gitu ya. Mau doa ini, mau kita kadang-kadang mau doa itu apa? Karena sudah disogok dengan besek tahlilan, baru mau doain. Mahal doa gitu. Sedih ya, padahal gratis. Ya.
Oke. Yarhamukum al malaika birahmah wa du'aikum, dan doa-doa kalian kepada mereka dengan doa rahmat dan ampunan. Yarhamkum, maka akan menyayangi atau mencintai kepada kalian semua al malaikat. Wa man rahmatu ammatun, dan zat yaitu Allah yang rahmatnya itu luas li ahli sama, kepada penduduk langit, alladzina hum aktsaru min ahlil ard. Nah, ini ada keterangannya. Dan kasih sayang Allah, jadi nanti kalau kita bersikap kasih sayang, yang ada di langit yaitu para malaikat dan Allah yang menguasai langit dan bumi akan juga sayang pada kita. Dan di sini ada keterangan, ya, alladzina hum aktsaru min ahlil ard, dan penghuni langit itu aktsaru, lebih banyak, min ahlil ar, dari penduduk bumi, ya, walaupun NASA belum menemukannya, ya, karena makhluknya makhluk gaib, ya. Nah, ini ada catatan penting Bapak Ibu, ya. Wala yajuju, dan tidak diperkenankan li syahsin, kepada seorang manusia, ayyad'ua li jami'il muslimin bi ghafri jami dzunubihim. Nah, ini dikoreksi ternyata kita oleh Imam Nawawi. Dan tidak diperbolehkan kita meminta bahwa seorang muslim itu diberi ampunan semuanya. Ayo, kira-kira maksudnya apa ini? Ternyata kita nggak boleh memintakan seorang muslim itu, ya Allah, ampuni dosa manusia ini seluruhnya. Kenapa nggak boleh? Ayo. Karena katanya, ya, tidak mungkin seseorang itu dia akan diampuni seluruh dosanya, karena ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali antara urusan hamba ini dengan hamba yang lain selesai. Itu walaupun kita mendoakan kepada Allah, ampuni semuanya, nggak bisa. Nah, ulama itu detail kan. Kalau kita termasuk saya, kalau Jumatan kan, ya Allah, semoga orang-orang yang sudah meninggal di antara kita semua diampuni seluruh dosa perdosanya. Ternyata dikoreksi oleh Imam Nawawi. Jadi tidak diperbolehkan mendoakan agar seseorang itu diampuni seluruh dosanya, karena ada dosa-dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, biasanya yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Di antaranya hutang piutang, janji, dan lain sebagainya. Nah, di sini, ya, ada pencerahan. Ini hebatnya ulama. Nah, terus apa lagi yang nggak boleh mendoakan? Seperti apa lagi? Ya, au yad'uwa li fakirin, atau berdoa kepada seorang fakir binahwi mi'ati dinarin. Ya Allah, semoga si bapak fakir ini diberikan uang 100 dinar. 100 dinar itu kurang lebih apa hitungannya? 1 dinar itu kurang lebih 2,2 juta. Di zaman Nabi, ya, berarti 2,2 kali 100 berapa? 220 juta. Berarti kita sama, ya Allah, mudah-mudahan si orang fakir ini besok dapat duit 220 juta di depannya lagi, gitu kan. Nah, ini kurang bagus, kata Imam Syafi'i, doa seperti itu. Walaysa lahu jihadun, sementara tidak ada baginya itu jihadun yatasahhalu biha, jalan yang memungkinkan orang itu dapat 220 juta, gitu kan. Misalnya jualan apa yang kemungkinan menurut kita ini berlebihan doanya, gitu, ya. Wa yaqulu hada minar rahmati bi khalqillah, dan dikatakan hada mir rahmatillah, kemudian kita menyebutnya sebagai ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Li'annahu, hal itu tidak boleh dilakukan, muhalifun, karena bertentangan, li nususi syar'i, karena bertentangan dengan nas-nas, dengan syariat Islam. Jadi doa-doa yang berlebihan pun tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Harus ada alasan-alasan yang logisnya, gitu, ya. Oke. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu nih, supaya tidak Arab melulu, ya. 1, sayangi siapapun yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi. 2, bentuk menyayangi dapat berupa amal kebaikan dan doa. 3, kasih sayang dapat diberikan juga pada binatang yang tidak boleh dibunuh, ya. Jadi kasih sayang itu boleh
kepada makhluk-makhluk selain manusia atau binatang yang tidak diperbolehkan membunuh. Di antaranya yang tidak boleh dibunuh itu adalah apa ini? Semut, kalau tidak mengganggu. Kan ada jenis-jenis semut yang kalau kita digigit di Afrika itu kita mati, ada ya. Nah, Pak Yoga tuh pernah ke Cape Town. Ya. Lebah itu ya kalau misalnya udah nyerang kita, masa kita mau diemin? Jadi selama tidak mengganggu ya lebah. Burung hudhud di Indonesia ada nggak burung hudhud Pak? Enggak? Nggak ada ya? Ada juga antohud ya. Ada juga antohud. Marga Asep tahu antohud ya. Meligu Solo. Dan burung surod. Nanti ada gambarnya, nanti saya tes Pak Angga ini burung apa? Coba kita tes ke keilmuan burungnya. Ya. Selama tidak mengganggu dan membahayakan. Nah, pengen tahu Bapak Ibu burung hudhud kayak gimana? Kayaknya Pak Angga jarang ada di kita ya. Ini burung hudhud ya. Nah, ini kayaknya nggak ada di kita nih burung hudhud. Ada nggak Pak? Ayo Pak, tunjukkan keahlian burungnya. Ini ada nggak burung ini? Ada nggak ada ya? Ya kalau yang ini apa nih? Bentet itu apa Pak? Ini namanya burung surod kalau bahasa Arabnya. Ini bentet coklat katanya. Ini kayak pipit ya gitu ya? Apa ya? Wah, Pak Haji suka burung Pak? Nah ini burung apa nih? Oh, ayo silakan ahli burung keluarkan ilmumu. Pak Ahmed burung apa nih Pak? Bentet apa sih Pak? Emang ada ya? Ada? Oh subhanallah, langsung ditunjuk ya. Nah ini katanya termasuk tidak boleh dibunuh. Burung surod ya. Ternyata ilmiah itu adalah Lanius cristatus. Kalau saya kayaknya ini apa kayak burung pipit gitu ya. Jadi saya ingat waktu lebaran tahun kemarin Pak Asep itu ada burung yang nabrak kaca rumah saya di kampung. Kemudian dia linglung gitu. Akhirnya kita simpen di bawah pakai wadah gitu ya. Diam aja. Kakak saya lebih paham, jadi dia itu ambil rumput yang menurut saya ini rumput buat apa? Ternyata rumput itu mengandung biji-bijian kecil gitu ya. Ketika kita kasih dimakan, oh ternyata itu tata cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi makan burung. Jadi ketika di rumput-rumput itu memang ada makanannya di situ Pak. Gitu. Nah, jadi kita ya harus paham juga ya bagaimana membangun ekosistem, menjaga ekosistem burung. Gitu. Nah, ini burung-burung ya. Oke, nah kemudian binatang yang boleh dibunuh ya. Pada umumnya kebolehan binatang untuk dibunuh ada tergantung pada tingkat kemadaratannya, bahayanya atau kemungkinan membawa penyakit dari binatang-binatang tersebut. Selama tidak berbahaya atau membawa resiko penyakit masih dapat dibiarkan hidup, gitu ya. Jadi tergantung tingkat bahayanya. Semut kah, burung kah? Burung juga kan ada burung yang di Arab Jazirah itu ada burung Raja Wali yang memang memangsa binatang sehingga ada dasar dibolehkan membunuh burung sejenis burung Garuda atau burung Raja Wali. Tapi itu kan tergantung konteksnya gitu. Selanjutnya, doa yang dilarang yaitu mendoakan agar diampuni dosa seluruhnya. Nah, karena tidak mungkin. Kedua, doa yang dilarang itu adalah mendoakan seseorang memperoleh kekayaan yang di luar nalar. Misalnya 1 dinar itu 2, juta. Seharga seekor kambing zaman Rasul. Nah, 100 dinar sama dengan 220 juta, gitu ya, 220 juta. Walaupun bagi Allah mudah, tapi bagi kita jangan berlebihan. Maksudnya takutnya si itunya betul-betul mengharapkan, gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada direwatkan juga sebuah kisah yang menarik. Yang ini sering didengar oleh Bapak Ibu. Ternyata sumbernya dari kitab ini ya. Ruwiya telah dimimpikan. Paham ya? Telah dimimpikan. Telah dimimpikan siapa? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Pinaumi dalam tidur. Maksudnya telah dimimpikan gitu ya, Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali muncul dalam mimpi seseorang. Faqila, kemudian di dalam mimpi itu ada yang berkata lahu kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, bukan. Faqila dikatakan lahu kepada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dalam mimpinya, dalam mimpi seseorang ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau wahai Imam Al-Ghazali.
Faqala, maka kemudian Imam Al-Ghazali berkata, auqafani, telah dihadapkan aku baina yadayhi, di hadapan Allah. Wa qala, kemudian Allah berkata li kepadaku, bima qadimta alayya, dengan amalan apa engkau dihadapkan kepadaku. Maka Imam Al-Ghazali berkata, fasirtu adzakuru a'mali, kemudian aku menyebutkan berbagai jenis amalanku. Aku ngajar ini, aku berbuat ini, aku zikir ini, aku sholat ini, mungkin begitu ya. Faqala, kemudian berkata, berkata Allah Subhanahu wa taala, lam aqbalha. Nah, coba sekelas Imam Al-Ghazali mendapatkan perkataan dari Allah seperti ini, aku tidak menerima amal-amal yang kamu sebutkan tadi. Kebayang Bapak Ibu ya? Imam Al-Ghazali ilmunya sangat tinggi, zikirnya kuat, sholatnya luar biasa, zikirnya terkenal sebagai pemimpin ahli fikih juga paham gitu ya. Amal-amalnya tidak diterima. Lam aqbalha, aku tidak menerima amalan-amalan itu. Wa innama qabiltu minka, dan sesungguhnya aku menerima amalmu, menerima minka, darimu ya, amal darimu, zata yaumin, jadi aku hanya menerima satu amal darimu, yaitu waktu suatu hari nazalat dubabatun, telah hinggap seekor lalat ala midadi qalamika, pada tinta pulpen kamu. Aku hanya menerima sebuah amalan, waktu itu katanya ada seekor lalat hinggap di tinta pulpenmu, litasroba minhu, untuk minum dari tinta pulpen itu. Wa anta taktubu, dan waktu itu kamu sedang nulis. Fatarokta, kemudian kamu meninggalkan alkitabah, menulis itu. Hatta ahodat haddoha, kamu berhenti dulu nulis dan membiarkan si lalat ini minum dari tinta yang kau biarkan. Bisa dipahami ya? Jadi ada Imam Al-Ghazali lagi nulis, tiba-tiba ada lalat hinggap di tinta kolamnya, di tinta pulpennya. Kemudian Imam Al-Ghazali berhenti dulu supaya tidak mengganggu lalat itu minum dari tintanya. Rahmatan, karena engkau sayang, biha, kepada lalat itu. Summa qala ta'ala, kemudian berkata Allah Ta'ala, imdu bi abdi ilal jannah, silakan bawa hambaku itu ilal jannah, kepada surga. Jadi beliau itu amal-amalannya yang dibangga-banggakan ditolak, yang diterima cuma satu, yaitu pahala atau amal ketika beliau membiarkan seekor lalat hinggap dan minum dari tinta pulpennya. Subhanallah ya, subhanallah. Nah, kalau kita ada kucing buang air besar di rumah, dipakai Bu? Ada kucing buang air besar di rumah? Oh, kita mah bisa perang dunia ketiga gara-gara masalah kucing, gak ayam. Aduh gitu ya. Bukan hanya marahin kucingnya, marahin yang punya kucing juga kan. Dasar. Udah deh, jangan dilanjutin ya. Insyaallah ya. Ya itu mah urusan kucing buang air besar, silakan diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Yang penting semuanya nyaman, semua tenang ya. Karena memang resiko berwarga seperti itu. Nah, inti kisahnya Bapak Ibu, jadi supaya lebih jelas, Imam Al-Ghazali pernah diimpikan oleh seseorang dan beliau ditanya bagaimana perlukan Allah terhadap Anda. Imam Al-Ghazali menjawab, Allah membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, karena apa kamu datang kepadaku? Aku pun menyebutkan berbagai amal perbuatanku. Kemudian Allah berfirman, aku tidak menerimanya. Yang aku terima darimu hanyalah pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminum isinya, sementara kamu sedang menulis. Lalu kamu berhenti menulis hingga lalat itu mengambil jatah minumnya karena kamu kasihan terhadap lalat tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin ini. Nah, ini istilah Latinnya itu adalah Musca domestica, lalat rumahan. Ya.
Nah, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa lalat ini, lalat rumah, mengandung senyawa bioaktif dan mikroorganisme dengan potensi antibakteri, terutama pada sayapnya yang bisa melawan bakteri patogen seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Nah, ini mendukung hadis yang menyatakan lalat membawa penawar penyakit sekaligus penyakitnya. Senyawa ini sering disebut antimicrobial peptides ya, yang berfungsi sebagai sistem pertahanan alami lalat. Jadi makanya ada dalam satu hadis dikatakan kalau ada seekor lalat hinggap di minumanmu maka dicelupin ya, dicelupin. Karena dalam lalat itu selain bawa penyakit ada juga penawarnya. Nah, ini ternyata ada bukti ilmiahnya. Ada dicelupin gitu ya, dicelupin. dicelupin. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan kita ngaji di zaman modern. Anak-anak itu pasti kritis, Bu. Emang tinta bisa diminum gitu kan? Anak-anak kita kan Pak Angga ngejar anak-anak kan, Pak? Pertanyaan berbeda, Pak ya? Udah beda pertanyaan, nggak kayak orang tua kita dulu diomongin diem. Pak Yoga itu kan anak soleh dulu diem. Kalau zaman sekarang, yoga generasi sekarang beda, Pak. Nanya lagi, emang gitu, Pak? Kita harus jawab lagi. Memang tinta bisa diminum. Nah, kita ceknya begini ya. Imam Al-Ghazali itu lahir 450 Hijriah, tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi. Jadi lahirnya itu di di tahun 1058 Masehi, berarti abad 11 ya. Kemudian meninggalnya itu di Iran. Wafatnya itu kurang lebih di abad 12. Pokoknya abad 11 akhir, 12 awal gitu kan. Gampang ngeceknya, Pak. Nah, tinta pada abad ke-11 dan 12 itu dibuat dari apa? Nah, gitu aja jawabannya. Nah, kita lihat. Pada abad ke-11 dan 12, tinta terutama dibuat dari bahan alami seperti jelaga dari pembakaran minyak atau resin yang dicampur dengan bahan pengikat seperti lem hewan. Dan terkadang rempah atau bahan aromatik, terutama untuk tinta hitam pekat seperti tinta Cina dan tinta untuk kaligrafi. Dengan versi regional menggunakan pigmen mineral dan getah tumbuhan. Jadi tinta zaman dulu itu dari lem hewan, dari campuran unsur-unsur dari pohon dan lain sebagainya. Dan betulkah lalat itu minum? Lalat menghisap cairan dari makanan atau minuman manis, membusuk atau bahkan darah, menggunakan belalainya untuk menyerap nutrisi, dan mereka butuh kelembaban untuk hidup. Jadi mereka memang akan mendatangi minuman jika ada kesempatan. Jadi karena bahan tinta waktu itu terbuat dari unsur nabati, pohon dan binatang, sangat kemungkinan itu menarik lalat untuk meminumnya. Bisa dipahami ya? Gitu. Kalau tinta kita nyebutnya kan kayak dari apa zaman sekarang, mungkin beda zaman sekarang ya, kayak dari cat atau apa gitu ya. Nah, sehingga lah wajar kalau lalat dulu itu ya memang hinggap di minuman-minuman atau di tinta-tinta, di tinta. Kalau zaman sekarang mungkin udah kimianya udah kuat gitu, sehingga jarang kita lihat ada lalat ngedepin tinta. Tapi tes aja Pak Sep. Tes aja gitu. Ya. Oke, sekarang ini kira-kira gimana? Pak Ahmed? Pak Haji, kalau ngopinya di Starbucks gimana? Kalau ngopinya di Starbucks kan secangkir 40.000, celupin aja buang lu gitu. Tapi kalau ngopinya di masjid, kemudian kopinya masih banyak ya bolehlah diganti. Tapi kalau di Starbucks mahal. Tapi kalau zaman sekarang kan zaman di videoin sama difotoin, kalau Starbucks ada lalatnya, fotoin aja. Maksudnya diminum, jangan sama lalatnya ya. Nah, kalau kita tanya dokter, kalau dokter itu rata-rata ya lebih baik katanya diganti. Tapi kalau kita mah kan ada hadis Nabi ya, tergantung situasi. Kalau mahal jangan. Kalau mahal ya lanjut seruput. Kan mahal. Kalau masih banyak lain ya boleh diganti gitu ya. Kalau ada dokter mah tetap katanya ada E. coli-nya gitu kan. E. coli-nya. Nah, kalau kita ya tergantung situasi.
Tergantung situasi. Kalau sekarang kan dilukis-lukis lagi gambar itunya ya, pakai gambar bunga lah gitu, daun itu ya. Itu ada lalatnya. Sayang kan? Nah, ini tergantung mazhab tergantung mazhab masing-masing. Tapi jangan punya perasaan begini menyalahkan Nabi, menyalahkan hadis, jangan ya. Kalau mau buang ya terbuang aja dengan alasan kita tidak tahu lalat sekarang itu kan hinggapnya di mana gitu kan. Kemudian bakteri yang dikandungnya apakah sudah ada antibakteri tambahan, kita nggak tahu. Kalau Nabi itu Bapak Ibu ada yang namanya kebenaran kontekstual. Jadi kebenaran yang alasan-alasannya hanya ada di waktu itu. Nah, kita tidak tahu kan zaman sekarang seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan hadis ya kebanyakan yang mungkin bertentangan dengan sains dan sebagainya, jangan buru-buru menyalahkan hadis. Bisa jadi itu kebenarannya kebenaran kontekstual, kebenaran yang terjadi di masa itu yang sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang. Itu ada urusan, ada bagiannya di Muhammadiyah, di NU, namanya Dewan Tarjih Hadis. Jadi nggak sembarangan kita menentukan hadis ini begini dan begitu. Harus ada didiskusikan dengan Dewan Tarjih dari masing-masing organisasi, baik di MUI, Muhammadiyah atau NU itu ada Dewan Pengkritisi Hadis ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan jebret-jebret gitu ya. Ada yang berkompeten. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini sedikit masuk ke pembahasan bahasa Arabnya ya. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatani, dan dalam hadis Nabi tadi itu yang ada kata-kata yarhamukum itu ada dua riwayat. Satu al-jazmu ala annahu jawabul amr. Jadi yarhamkum, coba lihat baik-baik yang ini. Ada yang dibaca yarhamukum, ada dibaca yarhamkum. Ya. Kalau dibaca yarhamkum itu namanya dalam bahasa Arab itu segat jawab amr. Kalau diropakan annahu jumlatun diayatun. Kalau dibacanya yarhamukum maka ini kalimatnya berubah menjadi doa, bukan jawab syarat. Nah, apa sih jawab syarat atau jawab amr dengan dengan kalimat doa itu? Nah, wa huwa aula li annahu du'ahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada maknanya, makanya kita jangan sembarang menafsirkan. Jadi kalau ini yarhamukum, ini berarti doa apa jawab amr? Saya ulangi ya. Ini dikit-dikit aja ya. Kalau mimnya ini didomahkan, kan itu artinya kalimat doa ya. Tapi kalau kalimat mimnya ini disukunkan itu jawab amr namanya, melaksanakan perintah. Nah, ya berarti ini kalimat apa? Doa. Dan ini yang lebih utama. Wa huwa aula li annahu du'aahu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat atau kata yarhamukum ini lebih utamanya itu adalah yang didomahkan. Karena kalau didomahkan artinya ini menjadi doa. Semoga Allah menyayangi kalian semua. Kalian sembuhkan maka Allah akan menyayangi. Beda kan? Nah, dan itu katanya lebih utama menurut Imam Nawawi karena doanya Nabi ghairu mardud, tidak ditolak. Nah, ini pembahasan kita terakhir. Nah, ini Pak. Nah, sedikit belajar bahasa Arab. Irhamu man fil ardi, kasihanilah siapa saja yang ada di bumi, yarhamkum. Terjemahannya perhatikan, maka gitu kan? Yang ada di langit akan menyayangimu. Ini namanya kalimat jawab amr dalam bahasa Arab itu. Kalau dalam bahasa kita mah perintahnya lakukanlah ini, maka gitu kan? Nah, itu adalah kalimat perintah. Tapi kalau kalimat doa, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, semoga yang ada di langit menyayangimu. Tapi yang ngucapin ini Nabi, berarti doa Nabi itu kan kuat, tidak akan ditolak. Intinya apa maksud dari hadis ini? Sayangilah yang ada di bumi, maka semoga Allah, kata Nabi, pasti akan menyayangi kita semua. Jadi siapa saja yang sayang pada makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Itu maksudnya ya. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Beda disukunkan dengan didomahkan kan. Nah, ini
kehebatan bahasa Arab itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pembahasan terakhir kita pada hari ini. Nah, terakhir ini ada doa dijazahkan oleh Imam Nawawi kepada kita semua. Biasakan doa berikut agar memperoleh husnul khotimah. Ini doanya ya. Wa min asbabi husnil khotimah, dan dari sebab-sebab turunnya husnul khotimah adalah al-muwadhabatu ala hadza du'a, dengan membiasakan doa ini, yaitu Allahumma akrim hadil ummatal muhammadiyah bi jamil awaidika bi tarti dzarain ikraman liman ja'ata min ummati sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan kemudian ada doa yang lain juga ya, yang disunatkan atau dibiasakan ala hadza doa, terhadap doa ini bagusnya dibacanya adalah antara salat qobliyah subuh dengan salat fardu subuh, supaya kita dapat husnul khotimah. Doanya sering kita dengar apa? Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin. Nah, kalau baca ummati nggak boleh pakai ummatin. Kenapa coba? Li ummati sayyidina. Nah, ini juga bahasa Arab, nggak boleh sembarangan li ummatin atau ummatan sayyidina. Ini namanya idofat. Ya, jadi umat dengan sayyidina itu idofat, tidak boleh ditanwinkan umatnya, haram ditanwinkan umatin, nggak boleh umatin atau umatan, karena ada idofat berikutnya. Jadi bacanya li ummati sayyidina Muhammadin. Nah, ini sekali lagi bahasa Arab ya, jadi nggak boleh umatan sayyidina atau umatin sayyidina, tapi cukup li ummati atau ummata sayyidina Muhammadin, gitu ya. Allahumma gfir. Coba kita doakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir li ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummata sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummata sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Nah, ada satu lagi katanya kalau pengen husnul khotimah, mulazamatu hada doa. Doanya ada lebih singkat lagi. Ya rabba kulli syai'in bi qadratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulla syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wahtini kulla syai'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini hebatnya ngaji kitab para ulama, lengkap pembahasannya ya, dari segi maknanya, dari segi hukum-hukumnya, dari segi ijazah doanya juga. Nah, gitu ya. Kehebatan mengkaji kitab kuning itu diantaranya itu Bapak Ibu ya. Nah, cuma kita pakai pendekatan gaya modern sekarang, ngomongin lalat, tampilin lalat gitu ya. Ngomongin binatang, tampilin binatang. Bedanya gitu aja. Kalau zaman dulu mungkin begitu juga kalau ada internet ya. Demikian Pak Hadi, kalau ada sesi diskusi atau mau disampaikan, silakan ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.